Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukrabi Abdillah, NRP 3125600115 dari kelas 1 D4 D akan melakukan percobaan dan latihan untuk praktikum 7 atau pemrograman Shell 2. Oke, di sini untuk percobaan pertama instruksi tes. Menggunakan instruksi tes, perhatikan spasi antara berikut. Jadi yang pertama kita coba nama dengan Amir. Kemudian tes nama sama dengan spasi Amir dan echo kemudian tes nama dengan Boris dan kita echo lagi satu. Nah, di sini baris pertama mengisi variabel nama dengan teks Amir. Tidak boleh ada spasi sebelum dan sudah sama dengan, karena jika ada spasi, Shell akan mengira nama adalah nama komen yang mau dijalankan, bukan pemberian nilai ke variabel. Itu variabel. Kemudian untuk baris kedua ini menggunakan nama besar, di mana nama adalah komen yang akan dijalankan dengan pemberian nama ke variabel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukrabi Abdillah, NRP 3125600115 dari kelas 1 D4 D akan melakukan percobaan sekaligus latihan dari praktikum 7 atau pemrograman Shell 2. Ini untuk percobaan pertama menggunakan instruksi tes, perhatikan spasi antara. Oke, di sini nama Amir menggunakan nama besar tanpa spasi, kemudian yang ada spasinya yang dihitung menghasilkan 0 dan ini menghasilkan 1, begitu. Untuk yang pertama, yang paling atas, ini tidak boleh ada spasi sudah dan sebelum tanda sama dengan, karena jika ada spasi, Shell akan mengira nama adalah komen yang mau dijalankan, bukan pemberian nilai ke variabel. Kemudian untuk baris kedua menggunakan tes, membandingkan isi nama dengan teks Amir. Di sini wajib menggunakan spasi, karena tes membaca setiap kata yang dipisah spasi sebagai argumen yang berbeda. Kalau ditulis tes nama sama dengan Amir tanpa spasi ini, itu akan dibaca sebagai satu argumen tunggal dan hasilnya pasti salah. Echo menampilkan hasil dari tes sebelumnya, yang 0 berarti false, yang 0 berarti true, kemudian yang bukan 0 atau 1 ini berarti false, gitu. Kemudian untuk percobaan kedua menggunakan aplikasi tes dengan konstruksi if. Nano program sh ini masuk
menggunakan bin sh pro 06.sh kemudian echo min n nama sama dengan nama if test nama sama dengan Amir dan echo selamat echo t selamat datang nama halus Anda bukan Amir, sorry. V oke nama oke kemudian kita klik save yes kemudian jalankan program saya menggunakan notasi untuk tes masukkan nama Amir dengan CR perhatikan angka spasi kita titik pro 06.sh nama dengan Amir sh typo Amir selamat datang Amir. Nah ini program sederhana yang meminta input lalu mengecek apakah nama sama dengan Amir. Ketika kita menginputkan Amir maka hasilnya akan selamat datang Amir, lalu jalankan tanpa menekan enter atau namanya dihilangkan, maka program akan error karena variabel kosong dan membuat nama itu tersisa Amir, padahal tes butuh 3 kata. Ini di terminal sebelum saya kasih sudah benar-benar error terjadi gitu. Coba kita nama sama dengan JR, biasakan error. Amir namanya Anton, Anda bukan Amir, sorry. Itu
kemudian modifikasi untuk program yang menggunakan menggunakan notasi untuk tes program SH. Nah, ini untuk echo nama if di if nya kita if langsung menggunakan itu Amir. Selamat datang untuk mengganti teks dengan notasi buka kurung kotak begitu. Ini sebenarnya cuma nama lain dari komen yang sama, karena buka kurung kotak itu komen sungguhan, bukan hanya tanda bahasa biasa. Wajib ada spasi setelah dan sebelum kurung kotak tersebut. Kalau ditulis nama ini tanpa spasi, nah itu akan mengeluarkan error comment not found, karena tanda kutip di nama tetap dipertahankan dengan alasan yang sama seperti penjelasan sebelumnya begitu. Jadi harus tetap menggunakan spasi. Kemudian kita cari mode untuk mengupdate, lalu kita ke titik nama Amir. Bukan Amir, sorry, typo. Amir. Nah, selamat datang Amir. Sama. Kemudian untuk percobaan kedua, ini notasi dan tanda atau, tanda dan tanda atau gitu. Kemudian bila proc 1 sh true maka jalan oke. Untuk percobaannya kita berikan f proc 1 sh dan echo proc 1 sh ada. Proc 1 sh sudah ada. Kemudian untuk 99 echo proc 99 sudah ada.
dijalankan program data karena exit adalah status true, dan karena true maka tidak akan ada echo lagi yang dijalankan. Oke. Atau echo dieksekusi tidak. Oke, kemudian probabilitas tidak ada karena status exit adalah false. Hasil masih tergantung atas exit instruksi kedua karena echo tidak jalankan. Oke, kita jalankan eksekusi tidak. Dieksekusi tidak. Oke. Akan muncul dieksekusi tidak. Sorry, sudah.sh tidak ada. Nah, untuk dan itu berarti jalankan instruksi kedua hanya kalau instruksi pertama berhasil atau true. Karena kalau proc1sh memang ada pesan proc1sh ada, akan tampil. Tapi kalau untuk proc99sh tidak ada, instruksi echo-nya tidak akan jalan sama sekali. Sebaliknya, atau artinya ini artinya jalankan instruksi kedua hanya kalau instruksi pertama gagal atau false. Misal, makanya pada baris keempat dieksekusi tidak. Nah, ini dia akan tampil karena baris kelima dan 6 proc sh tidak ada false, maka echo-nya akan pasti tampil. Ini adalah cara cepat untuk menulis if else tanpa harus menggunakan blok if dan else penuh begitu. Kemudian untuk percobaan ketiga, nah, ini menggunakan operator bilangan bulat untuk tes menggunakan notasi I sama dengan 5. Kemudian tes $i min EQ 5. Kemudian echo dolar. Nah, ini 0. Ini membandingkan angka tidak bisa pakai tanda sama dengan seperti string. Harus ada operator khusus seperti min EQ atau equal. Dan jika menggunakan sama dengan untuk angka, hasilnya kadang masih kebetulan benar untuk lebih kasus sederhana. Untuk perbandingan seperti lebih besar atau lebih kecil itu tidak akan jalan sama sekali karena sel sudah menyediakan operator angka yang terpisah begitu. Untuk percobaan keempat, operator logikal dan konstruksi elif. Untuk pertama nano proc7.sh nano proc7.sh. Nah, ini
aja guys. Ya ya. Nah ini dalam Nah, program ini untuk menentukan biaya di mana rentang income tanda A berfungsi sebagai N di dalam tanda kurung siku. Gitu. Dalam kurung siku nih, kurung otak. Nah, untuk kondisi pertama true kalau income besar dari atau sama dengan 0 dan kecil dari atau sama dengan 10.000 secara bersamaan. Elif dipakai sebagai kondisi kalau kondisi pertama tidak terpenuhi. Program akan dicek kondisi kedua, dan kalau kondisi kedua juga tidak terpenuhi maka akan masuk ke else-nya. Begitu. Kemudian jalankan profile 7, masukkan kode income 5.000, 2.000, 28.000. Tutup. Keluarin dong jaketnya. Kemudian kita jalankan untuk memasukkan income dengan income sama dengan 50 untuk 5.000. Kok gitu? Purok 7 SH income ini nggak spasi buka ini. Purok 7 SH income sama dengan 5.000. Masukkan untuk income 5.000, 20.000. Biaya 35. Oh, kok harus menggunakan spasi di income sama dengan 5.000, biaya 35. Kemudian coba menggunakan 20.000, maka ada perbedaan sama. Income Cirolo itu mani argumen. Coba kita coba lihat nano dulu. Echo income, read income
itu mana argumen. Yalah, next. Kemudian untuk percobaan kelima, menggunakan utilitas aritmatika di shell. Untuk percobaan kita menggunakan A sama dengan 16, kemudian B sama dengan 3, Z sama dengan A plus 2 itu, kemudian kita echo dolar Z. Nah, 18 gitu. A sampai 16 tambah 2 maka 18 hasilnya. Kemudian let X sama dengan A kali A min B let X A min B, kemudian di echo dolar X, maka 16 min 3 sama dengan 16 begitu. Kemudian let Y sama dengan A kali B echo Y 48, 16 kali 3 48. W sama dengan dolar A bagi 2 echo W, dan C sama dengan 11, W sama dengan dolar C bagi 2 dan echo W dengan 5, dan ini merupakan angka bulat, tidak ada desimalnya. Kemudian V sama dengan dolar C bagi 2, kok bagi modulus 2, maka sama dengan echo V. Jadi modulus 2 sisa 1 karena angka ganjil itu. Kemudian let Y sama dengan A persen 3 modulus 3, kemudian tambah B kali 4 echo Y 13. Nah, untuk melakukan penghitungan kita pakai notasi dolar di dalam kurung 2 ini atau command let. Salah satu hal uji coba jika kita menggunakan baris let Y sama dengan ini, nah itu kalau ditulis dengan tanda kutip, shell akan salah membaca tanda kurung tersebut sebagai perintah untuk membuka subshell baru dan keluar error sintak near unexpected begitu. Jadi ekspresi yang ada dalam kurungnya let harus menggunakan tanda petik itu.
Ini untuk percobaan ke-6. Oke, untuk percobaan ke-6 instruksi exit. Ini menggunakan script nano pro 08.sh. Nah, ini kita jalankan. Ada 08.sh. Bisa jamut x apa jamut apa guys? Pro 08 dot bisa error mungkin iki v cek kamu kemudian. Nah, ini menghentikan semua program dan memberi status keluar exit status yang nantinya dibaca lewat dolar tanda tanya tersebut.
percobaan selanjutnya konstruksi case Isaac. Ini kita membuat nano prop 09.sh gitu, kemudian kita masukkan ini. Kemudian kita simpan dan kita chmod proc 09sh, kemudian kita jalankan slash keliru 9sh. Nah, siapa yang aktif tanggal hari ini, kalender bulan ini pilihan 1. Siapa yang aktif Eskrabi tanggal hari ini Wednesday Rabu 17 Juni jam 2 dalam edisi. Kemudian 3 kalender bulan ini, kalender Juni gitu. Oke, kemudian selanjutnya membuat file nano 10.sh. Nah, kemudian kita jalankan, kita chmod 10sh 10sh unexpected. Apa yang salah guys? Bin echo min n jawab yt, red jawab yes, jawab in y ya. Jawab sama dengan y. Kemudian t tidak jawab t. Check. Error unexpected. Dengan inputan yang berbeda, syntax error, buka kurung unexpected. Unexpected 3 echo min n jawab. Ini salah guys, tanda petik. Nah, jawabnya tidak ya. Nah, gitu. Modifikasi
menggunakan bentuk lain dari case. Oke, kita masuk ke nano lagi, kemudian kita masukkan ini, sampai hook. Oke, aman, sepertinya aman. Bisa Cihomot, lalu kita jalankan. Ya, Anda menjawab ya, kemudian tidak, Anda menjawab tidak. Tanda atau di dalam case ini, atau ini atau itu berfungsi sebagai OR. Jadi satu blok yang menangkap beberapa fungsi inputan sekaligus, dimana baik user mengetik y kecil, y besar, ya kecil, ya y besar, dan ya dalam caps lock gitu. Tanda YY ini disebut karakter kelas, dimana satu karakter boleh berupa y kecil atau y besar. Jadi pola ini itu akan menangkap satu huruf y kecil atau y besar, maupun ya kecil, ya besar gitu. Kemudian untuk percobaan 8, kejauhan cobaan 8 kita menggunakan nano proc 11. Nah, ini akan kita isi dengan ini. Ini Bambang hadir. Oke, ini jangan sampai salah lagi, karena petik nggak akan error. Proc 11H. Oke, kita jalankan jamut salah, jamut 11, kemudian proc 11 gitu. Nama adalah Bambang Hari Kadir Amir. Nah, gitu. Jadi berbeda bahasa dengan for berbasis angka. Di shell for melakukan perulangan berdasarkan daftar kata yang telah ditulis setelah in. Setiap kali looping, variabel nama akan diganti dengan kata berikutnya dari daftar tersebut. Jadi total akan ada 4 kali tampilan dalam setiap kali nama, begitu. Dipisah dengan spasi. Kemudian buatlah program 12sh untuk konstruksi for dan wildcard, program yang akan menampilkan nama file current directory begitu. Nano proc 12 ini akan diisi dengan oke, isi. Nah, jalankan dengan proc 12 tanda bintang di dalam wildcard ini itu merupakan semua file dan folder directory saat ini. Jadi setiap kali looping, F akan diisi dengan nama file berikutnya yang telah ditemukan, sama seperti sebelumnya. Tapi wildcard bintang ini
akan memproses dan menampilkan detailnya dengan ls-l begitu. Kemudian dengan lst diubah menggunakan lst. Access file directory. Kenapa? Bintang .lst do ls-l fdown. Nah, tidak bisa ya. Oh, sebentar, kita belum chmod. Nah, chmod 12sh, kemudian kita pakai ini 12sh, tidak bisa. Udah, next. Untuk percobaan ke-9, konstruksi while do done menggunakan nano 13, kemudian kita isi dengan ini salah satu echo nya salah semua ya guys, tanda petik. Bentar. Nah, kita chmod 13, kemudian kita jalankan 13. Nah, vektor operator program berlanjut di sini setelah break operator. Pilih sama dengan 1 while dolar, pilih NM4 do echo siapa yang aktif, siap tanggal hari ini, keluar hari ini. Oke, pilihan red pilih, if dolar pilih min EQ 4, then break. Dan break FE clear, salah kah? Clear kok putih, kemudian down echo program berlanjut di sini setelah break. Unexpected error SH5 baris kelima. Ini kah? Do lihat pilih, if pilih, enggak sih, aman harusnya. Pilih min NE satu not found. Pilih, if pilih EQ 4, then break if V clear down. Oke, tidak bisa. Kita lanjut untuk modifikasinya menggunakan ini
konstruksi dummy. While do, pilih program bermain setelah break. Set. Yes, kemudian kita camut lagi, camut 13. Nah, ini bisa. Siapa yang aktif hari ini? 1. Loh, kok hilang? Gak bisa guys. Untuk percobaan ke-10 ini yaitu instruksi tidak akan melakukan apa-apa tapi selalu memberikan status true karena kondisi while. Jika selalu true, loop ini akan berjalan selama forever loop dan satunya keluar lewat break dalamnya. 4 tidak bisa. Oke, kemudian untuk selanjutnya buatkan file nano 14 sh yang di dalamnya menggunakan konstruksi dummy untuk konstruksi if. Oke. Bentar. Cek. Oke. Over yes. Dan kita cek hamut 14 sh, kita 14 sh, masukkan nilai. Jadi untuk nilai di atas 100, di atas 100 kurang dari 100 kita coba 90 lah. Input kurang dari 90. Jika kita inputkan 101 maka lebih dari 100. Atau kalau kita 100 pas, maka kurang atau sama dengan 100. Nah, gitu. Kemudian untuk percobaan 11 itu menggunakan fungsi dengan variabel lokal nano fungsi dan s.sh. guys, bener berarti bener fungsi sh f1. Oke. Nah, kita camut fungsi sh, kemudian kita run fungsi. Nah, sebelum fungsi kemudian kita modifikasi fungsi .sh tadi nano. Kita modifikasi Ctrl K. Nah, gitu.
kita chmod lagi dan kita run lagi. Perbedaannya guys, sebelum fungsi 2000 F1 sudah fungsi nilai balik 0, honor 2000 fungsi unterminate hot starting. Oh ini guys kurang petik. Nah chmod run. Nah 10.000. Nah ini sebelum dan sudahnya. Sebelum fungsi 2000 F1 10.000, sudah fungsi nilai 0, honor 1000, honor 2000. Nah ini honornya 10.000 gitu. Kemudian untuk latihan sendiri, oke. Untuk yang pertama latihannya, saya menyalin file copy sebagai berikut. Salin sh file asal, file tujuan bulan. Oke, jadi kita membuat nano salin sh. Loh, sudah ada. Loh, sudah ada. Salinan gagal. Exit. Reset file asal tujuan. Loh, kok sudah ada guys. Oke, itu mengambil nama file kenapa. Oke. Kok sudah ada.
Sudah ada guys file tujuan file pasal tujuan cek pasal kok sudah ada. Oke, kita chmod salin.sh, kemudian kita salin .sh data asal .xt data tujuan .txt. Nah, misalnya data tujuan gagal, jadi tidak ada gagal file nomor -1. Bentar, absen web. Untuk percobaan yang pertama tadi terdapat error ya. Coba salin pasal tujuan sini 1 v pasal 1 echo tujuan. Dari ini mungkin salah.
tujuan $2, kemudian masuk if the fasal, then the file fasal file asal fasal $asal tidak ada, salin gagal. Gagal live segmen 1, tujuan D tujuan, F tujuan, dan echo file fasal tidak bisa disalin ke direktori F tujuan ini apakah sudah benar sih? File tujuan ada pesan timpa, jawab S ya CP jawab. Ini menggunakan ini saja, dan pesan timpa jawab menggunakan if else saja. Jawab if jawab sama dengan ya atau bisa di copy. Kok bisa? Oke. Solar jawab dengan Y sama dengan Y kecil. Y kecil, kemudian pasal tujuan
else else lagi di penyalinan dibatalkan oleh pengguna. LTFI di else jual tujuan echo file pasal berhasil disalin ke tujuan X yes salin as ya. Kemudian kita chmod lalu coba run save file salin saja 8 isi celegar nomor 1 apa ya NE2 dan echo error isi salin saja file asal file tujuan if NE2 coba message exit tujuan error. Oke, masuk ke pertama error research tujuan if apa ya kok mungkin kita menggunakan ini data asal
sudah berhasil file data asal. Jadi kita tadi membuat file baru menggunakan touch, dimana akan membuat txt data asal dan data tujuan yang akan memindahkan teks tersebut tadi. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu cek dir sh. ke layer dulu, kemudian kita nano cek dir sh. Nah, kita akan masukkan slash bin bash. Kita usage dir.sh directory name if $pagar -ne 1 dan echo error usage check dir.sh directory name, kemudian exit 1 fi, dan terakhir -d $1 dan -ld $1. X yes cek dir sh, kemudian kita chmod cek dir.sh, kemudian kita run menggunakan cek dir.sh/home. Nah, ini akan mengecek parameternya yang harus tepat 1. Kemudian jika sudah mendapatkan $1 yang memang sebuah directory, baru ls-ld dijalankan untuk menampilkan detailnya. Kalau bukan directory, instruksi setelah dan otomatis tidak akan dijalankan dan program selesai tanpa output apapun. Itu. Kemudian untuk latihan ketiga dengan shell sebagai berikut, 3 juta. Jadi kita menggunakan kita clear dulu aja, clear, kemudian kita pph.sh, kita masukkan ini shell. Nah, kita bin bash echo n berikan gaji dalam ribuan rupiah.
kita masukkan ke gaji PKP dengan 10 zero if gaji min LE PKP dan lalu PPH pajak sama dengan SPR gaji min PKP sama dengan PKP sama dengan 25.000, kemudian if gaji min LEPKP sama dengan gaji PPH sama dengan SPR PPH plus PKP, kemudian bagi 25 per 100 per 25% PPH untuk menghitung PPH nya, kemudian harus PPH dengan SPR PPH plus berapa itu 6.250 gaji sama dengan XPR gaji min plus PKP, lalu PPH sama dengan XPR per gaji kita persenkan dengan 35 per 100.
Jadi kalau gaji masih dalam batas 10 juta atau 10.000, langsung hitung 15% dari gaji itu sendiri. Kalau lebih dari 1.500, yaitu 15% dari 10.000 sudah dianggap pasti. Sisanya dikurangi dulu dengan 10.000, lalu dicek apakah sisa itu masih masuk batas 25.000 atau setara 25 juta, atau kena 25% untuk pajak, dan kalau masih ada baru akan dikenakan 35% gitu. Coba pajak penghasilan 2.500.000. Nah, jika 25 juta, coba pajak penghasilan kok tidak ada. Sebentar, lihat gaji PKB 10.000, if gaji PKB WH sama dengan gaji min PKB. If then PKB else. Wait, PKB sebesar 10.000, if then PPH 10.000. Ini ada yang salah. Else PKB PPH sama dengan berapa ini? 1.500 gitu. Kemudian gaji, ada yang salah guys. Bentar, 10.000 gaji min PKB dan PPH sama dengan gaji min PKB. Wait, 10 juta gaji PKB dan ini salah, dan gaji 15 bagi 100 begitu. Else udah 1.200 gaji sama dengan kok salah. Berarti hitungannya PPH 15.000 1.500, berarti gaji sama dengan XPR gaji min PKB. If gaji lebih dan PKB gaji SPR PPH PKB 100 else. Wis benar kayak kita coba jemut, lalu run lagi. 10.000 10 juta itu 15%, jadi 1.500. Ini argumen. PKB 10 juta F gaji PKB dan PPH sama dengan SPR gaji
C dibagi, oke sih benar, kita coba lagi. Yes, 10 juta 10.000. Nah, pajak penghasilannya 1.500 kalau 25 juta, maka kita run dulu 25 di roll. Nah, pajak penghasilannya 5.250.000 gitu. Oke, kita coba SH X pph.sh. Nah, ini untuk penghitungannya. PKP 10 juta, LE 1.500, oke. Pajak penghasilan 2.000. Oke. Untuk percobaan keempat, percobaan latihan keempat, menggunakan nano myproc.sh. Nah, di sini kita /bin/sh cache. Nah, kita coba salin aja untuk mempersingkat waktu. Program ini menerima satu parameter yang nilainya berupa 1 dari 5 kata kunci. Jadi start, stop, status, reload, restart. Bukan hanya cuma start dan stop pada awal contoh di PDF ini. Di blok default berisi nama escape ini sendiri. Jadi pesannya otomatis menyebutkan nama file dengan satu catatan return begitu. Jadi kita coba jamut langsung, jamut myproc. Kemudian kita myproc.sh start, ini adalah start, kemudian stop, restart, restart. Nah, salah. Nah, ini akan menampilkan yang tadi. Untuk programnya hanya terbatas itu saja. Kemudian untuk latihan kelima kita menggunakan confirm sh. Untuk confirmnya sendiri confirm.sh, dimana fungsi confirm akan terus bertanya selama loop dummy while sampai pengguna menjawab dengan salah satu pilihan yang valid. Kalau
jawabannya kosong langsung enter atau Y, fungsi akan mengembalikan 0, kalau C akan mengembalikan 2, kalau N mengembalikan 1. Dan kalau jawabannya tidak cocok dengan ketiganya, loop akan bertanya lagi sampai kondisi yang tidak terpenuhi untuk keluar gitu. Kemudian kita menggunakan tes P sh yang isinya kita coba ke jamot tes P tes H. Nah, kita coba nano, kok nano P tes H. Yes, jawabannya yes, oke. Nah, dia akan mengelup. Untuk pernyataan no, jika kita menggunakan abjad yang random, maka dia akan mengulangi sampai dia sesuai dengan pilihan tersebut. Begitu. Oke, untuk ini merupakan latihan terakhir. Saya berterima kasih dan mohon maaf karena telat mengumpulkan praktikum ini. Terima kasih, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.